Betul ya? Yang pertama, kita lihat di sini. Siapa yang kita prospek? Betul ya? Ini menentukan bagaimana output. Betul nggak? Betul nggak? Siapa di sini pernah dagang? Pernah produksi? Dagang apa kamu? Ini makanan. Makanan apa? Saya beli, saya punya masak-masakan gitu. Oh gitu ya. Siapa lagi? Apa? Hijab. Hijab. Nah, kalau hijab kira-kira kalau bahan dari ya sesuatu itu akan menentukan nggak bagaimana kualitas dari hijab? Betul. Betul nggak? Betul. Betul ya, kainnya ya Ya. menentukan. Lalu saya tanya juga, ya kamu, ya ibaratnya ceker ayam, ya dari boiler sama ceker ayam kampung beda nggak? Beda. Kan menentukan. Yang jualan sate, Arifin. Sate dagingnya yang dari wagyu dengan sate sapi gelondongan beda nggak kira-kira? Beda banget. Kalau wagyu kan sapinya diurus, dipijit gitu ya. Tiap hari ya nggak? Begini, wah biar sehat, wah hasilnya. Nah, jadi ini menentukan raw material. Siapa yang Anda prospek? Dari mana Anda kenal? Berapa lama Anda kenal? Ya. Betul ya? Ya. Bagaimana ikatan emosional Anda dengan undangan Anda? Nah, kita lihat. Banyak orang di era sekarang ini pengen mudah mencari nearby. Prospekannya Tantan, Tinder, Facebook, Line nearby, Tele. Care. Tele. Ya. Nah sekarang saya tanya. Micet. WeChat masih ada juga. Nah sekarang saya tanya, apa yang dilakukan orang-orang di aplikasi ini? Iya. Cari jodoh. Cari jodoh. Apa lagi? Cari teman curhat. Baru sedikit lah cari teman baru ya. Apa lagi? Curhat. Nggak usah disebut yang open BO. Marah. Ya. Lalu apa lagi? Ini rata-rata seperti ini. Orang yang tidak punya teman mencari pertemanan. Orang yang kesepian. Iya nggak? Hah? Iya. Orang yang pengangguran yang mencari komunitas. Berbagai macam. Nah, maka kawan-kawan semua di sini, ya, akan menemukan rata-rata yang kualitasnya di bawah, betul ya? Betul. Ya, maka bergabung satu paket. Ya, jarang-jarang ada yang paket lebih. Ya, kalau postcard pun membina ini jauh lebih sulit karena ikatan emosional nggak terbentuk, betul? Betul. Nah, maka bagaimana caranya? Oh, kamu sampai digambar sama kamu itu mesinnya. Ya. Nah, maka bagaimana caranya? Ini menentukan. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan. Setiap membuat daftar nama online, ya, itu harus dari link 1 dulu. Siapa link 1 tadi? Keluarga. Keluarga. Link 2 teman. Link 3 teman yang nggak terlalu say hello apa segala macam. Ibaratnya kamu satu angkatan satu kelas nggak kenal semua kan? Ya tahu nama-namanya tapi nggak dekat. Gitu. Teman yang nggak akrab. Link 4 baru orang-orang yang tidak dikenal. Jangan sampai member baru langsung ke link 4. Bisa lagi. Betul nggak? Betul. Nah, kesalahan kawan-kawan
karena ini. Lihat, bahan baku Anda selama ini. Ketika Anda olah berat, betul nggak? Maka yang terjadi Anda kelelahan di sini di dalam proses. Karena banyak sekali yang pendidikannya rendah, apalagi secara ekonomi di bawah, karakternya juga di bawah. Akhirnya Anda kelelahan. Yang Anda urus adalah yang bahan bakunya rendah, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Capek kan, betul nggak? Capek. Iya. Kalau Anda punya usaha, karyawannya dari di bawah banget, ngedidiknya juga capek semua. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul. Ya, lihat. Kalau kamu punya tim bola, yang kamu didik misalkan dari Tarkam semua, Tarkam berat kan? Pemain-pemain profesional, nah ini yang Anda lakukan. Akhirnya apa? Anda kelelahan, berat. Ya, beratnya karena yang tadi. Udah ini dia cari lagi nearby kan orang yang nggak kenal kan pasti ibaratnya mau dia closing besar ya baru kenal dengan Anda, betul nggak? Kalau teman kan enak, masa nggak percaya sama gue? Masa gue pengen bohongin lo? Ini yakin lo bisnis ini bagus. Dan dia akan memantau kita terus. Maka untuk follow up-nya lebih mudah. Karena dia akan bertemu kembali dengan kita. Dimanapun, kapanpun, pasti. Tapi kalau orang nggak dikenal ya udah nggak peduli. Lewat Tuhan, set udah. Follow up-nya sulit, betul ya? Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Karena saya pun sama membangun bisnis ini. Yang saya prospek ring satu dulu, lihat dong. Kita contohin. Kita itu sukses karena yang di prospek ring satu dulu. Coba apa jadinya kalau dulu saya nggak prospek kakak dan adik saya. Hari ini saya naik Mercy. Apa yang terjadi dengan keluarga saya yang lain, betul nggak? Maka apa yang dikatakan? Wah, dulu punya bisnis bagus bukan ceritain kita. Kalau orang-orang di luar sana enak tuh, sekarang mereka semua ya nggak? Pikiran kita ini susah. Wah, jadi beban keluarga lagi ya. Repot lagi ya. Maka sekarang dalam membuat daftar nama, bagaimana caranya member Anda langsung? Ring satu dulu. Siapa? Keluarga, tulis. Sepupu, tante, om, ceritakan produk, ceritakan bisnis, minta restu, minta doa, semua dari ring satu. Siap? Siap. Baru ring 2. Siapa teman-teman? Bisa ring 2. Ya nggak? 20 ring 1. 20 ring 2. Ya, siap? Siap. Baru 20 ring 3. Ini nanti. Kalau udah dapat semua baru. Malahan yang namanya ring 1 ring 2 nggak habis-habis malah. Ya, betul? Betul? Betul. Ya. Kalau saya kan dulu jelas. Ya. Ini Zaki, keluarga semua. Di sini Ali, di bawahnya teman kampus. Di sini teman SD saya. Terus di sini teman SMP saya. Di sini teman kuliah saya. Udah semua SD, SMP, SMA, kuliah semua posting. Dan jadi line aktif semua. Jadi leader semua. Artinya apa? Dan baru yang di sini-sini orang-orang yang nggak dikenal, yang kenal selewat, teman di bank, teman di ini, baru. Sedangkan member sekarang belum apa-apa langsung ke ring 4, betul nggak? Betul. Sepakat nggak? Sepakat. Karena bahan bakunya berat, bos. Anda didik berat, Anda ajarkan berat, Anda ajak diskusi berat. Akhirnya kelelahan, capek Anda. Maka yang Anda dapatkan lah, apalagi orang di sini rata-rata yang nggak bekerja nih, punya modal nggak ada. Ya. Punya barang, solusi modal. Pertama, pinjam. Nggak ada yang mau minjemin. Jual, nggak ada barang bisa jual. Gadai, tidak ada yang bisa di. Betul? Betul. Ada lagi. Oh sekarang gampang. Es pinjam. Bahkan aplikasi pun tidak mempercayai. Dahsyat.
apalagi orang lain. Sedih. Karena kalau Anda main di grassroots, udah nggak dia tidak punya uang, terutama dengan orang-orang yang tidak punya uang, dan tidak ada yang bisa minjemin uang ke dia, kamu capek deh. Betul nggak deh? Siapa namanya? Ima capek, sama-sama prospek, sama-sama 5 pilar, sama-sama MP, sama-sama closing, tapi ketika closing, bingung. Tapi ketika kita main segmen yang lebih baik, betul nggak? Betul. Kenapa itu yang di Karawang itu? Wah, mereka nggak mau. Malahan mereka mau prospek mahasiswa nggak mau. Dahsyat. Beda teorinya mereka. Udah parah ini ada industri. Orang-orang industri aja, mereka punya gaji Pak. Ketika di prospek udah ada tabungan Pak, ada uang. Kalau jelek-jelek dia nggak punya tabungan, dia punya ATM Pak. Bisa dimasukin koperasi Pak. Keluar uang pas 10 juta, 11 juta. Ya udah setiap prospek enak kan. Segmennya juga segmen yang Cepet. tiap datang orang punya Sedikit gaji, duit. punya ini. Anda datang coba dari sini. Waduh. Flintstone semua ya. Berburu dan meramu ya. Gantung dan duduk ya. Datang kaum prospek Anda duduk. Makanya zaman sekarang kalau dulu ada teori jangan pernah berdebat, carilah persamaan. Sekarang nggak ada. Karena Anda rata-rata di bawah Anda semua. Betul. Karena Anda takut bermain dengan yang setara dengan Anda, satu tingkat di atas, bahkan tingkat yang lebih tinggi. Udah nggak pede. Malah yang diidentifikasi adalah prospek Anda ini dokter. Kalau dulu menteri aja downline itu menteri. Berburu. Dulu saya masih ingat itu jaringan siapa yang ibu-ibu semua, ada Bang Yos dulu masih Gubernur DKI. Dia lagi duduk di hotel semua lagi cerita-cerita. Sampai Bang Yos harus tahu loh bisnis kita apa. Ini. Bisa 5 juta loh per hari. Oh iya, cerita propolis. Datang langsung ke acara. Ketika saya datang, saya lihat ada ibu-ibu lagi asik itu ngobrol di hotel. Dia bicara bisa 5 juta per hari. Saya tertarik lah katanya. Gubernur itu. Betul nggak? Zaman sekarang mau naik tingkat susah. Kalau dulu semua di prospek. Betul nggak? Ya kalau saya sama semua di prospek. Wali kota Bandung sekarang udah naik. Gubernur Jabar udah naik. Menteri-menteri udah naik juga. Presiden aja udah naik Pak Syukur ya. Artinya yang saya sampaikan tadi, betul ya? Maka Anda kelelahan karena bahan bakunya. Makanya Panapaman bicara harus ada platinum. Karena bermain silver, gold kita berada di segmen bawah. Ada 80% jaringan kita sudah terkontaminasi dengan. Makanya ketemulah saya teori Ragnar, teori lingkaran setan kemiskinan. Nggak tahu Anda ya? Enggak. Saya Pak di training leader saya jelasin. Iya enggak? Karena itu teori dari Dinsos. Iya. Bagaimana itu cara menghilangkan kemiskinan? Kata dia sulit. Karena apa? Yang pertama, dia hidup di keluarga miskin. Untuk dapat pendidikan yang terbatas. Berteman dengan orang-orang juga yang kehidupannya tidak jauh dengan dia. Akhirnya menikahlah dengan orang-orang yang sepupu. Punya beban lagi nanti keluarga, ketika punya anak, kembali lagi ekonominya menurun, menjadi beban keluarga, akhirnya punya keturunan dan lain-lain, dan dilanjutkan generasi berikutnya. Coba. Oh seperti itu. Oh seperti itu. Maka dengan Melia ini kita akan mendongkrak segmen kita. Karena kita kan pengen naik dengan Melia ini. Kehidupan dan ekonomi. Betul nggak? Betul. Kita harus paham. Maka bagaimana caranya kita harus tingkatkan. Jangan sampai kita turunin segmen kita. Udah bagus-bagus dari Unair, nyanyinya dari Omi. Betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Betul. Di sini berpengaruh. Maka karena bahan bakunya ini berat, akhirnya kelelahan. Jualan mulia susah ya apa segala macam. Padahal ini. Maka segmen ini yang harus diperbaiki semua. Siap? Siap. Siap?
Siap. Baik hari ini ringan ada. Ringan melangkah.